Pemirsa Buka Mata, berjumpa lagi di Kopi Tumpah. Tumpahkan idemu, tumpahkan ceritamu. Pemirsa, kalau Anda melihat yang di belakang saya ini, Sentra Wirajaya yang ada di Kota Makassar, ini sebenarnya apa ya? Nah, mungkin Anda pernah mendengar Balai Wirajaya yang ada di Jalan APP Tarani yang dulunya fokus menangani terkait disabilitasi fisik. Nah, dan sementara kalau kita berbicara terkait anak-anak yang memerlukan bantuan khusus ataupun juga perlindungan hukum, ini kita akan langsung terpikir mengenai Balai Anak yang ada, Balai Anak Todopuli yang ada di Salodong. Ternyata per tahun ini Balai Anak Todopuli yang ada di Salodong dan juga Balai Wirajaya sudah digabungkan per tahun ini di tahun 2022 menjadi Sentra Wirajaya. Apa sebenarnya yang berubah? Apa yang berbeda, apa yang bertambah semenjak mereka bergabung menjadi Balai Wirajaya yang ada di Kota Makassar, akan kita perbincangkan. Dan kira-kira apa yang kemudian akan mereka kembangkan di Balai Wirajaya ini. Bersama dengan PLT Balai Wirajaya yang ada di Kota Makassar, kita akan berbincang-bincang bersama, tentunya hanya di Kopi Tumpah. Ada Pak Bambang nih. Selamat siang Pak Bambang. Apa kabar? Pak, apa kabar? Wah, kabar baik Pak. Pak Bambang gimana Pak? Alhamdulillah sehat. Waduh, saya lagi jalan-jalan nih Pak. Kan biasanya di sini ada kafe baru nih katanya nih. Ya, kafe. Jadi saya janjian mau pengen ketemu sama Pak Bambang hari ini. Boleh. Tapi ini lagi ngobrol. Kita lagi ngobrol sama ini rektor kami, Pak Ikhwan. Kita lagi ngobrol terkait dengan terapi fisik ini. Jadi ada anak yang sedang diterapi fisik. Ini sudah sekitar 2-3 kali. Jadi barusan dilaporkan kegiatannya hari ini seperti apa. Jadi saya lagi mau ngecek juga sih sebenarnya. Oh, mau ngecek dulu Pak? Mau ikut? Boleh? Boleh. Oke, jadi kita lihat kita lanjut aja. Siapa? Mbak Ana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Bu Murni. Oh, Naila ya. Izin, permisi. Masih tidur. Permisi Bu. Ini lagi terapi apa ini? Lagi anaknya serebral palsi, jadi ada gangguan kelumpuhan otak. Jadi dia mengalami gangguan gerak fungsi tubuh bagian atas dan bagian bawah. Kemudian terganggu dia komunikasinya, sehingga dia harus dirujuk untuk fisioterapi. Fisioterapinya nanti dia mengajarkan bagaimana anak ini bisa berkomunikasi dengan orang tuanya, bagaimana dia bisa menggerakkan tangan kakinya. Sekarang yang bisa dia mampu lakukan adalah duduk, duduk berdiri. Tetapi duduk berdirinya itu pun tidak lama ya, tidak lama duduk berdirinya. Jadi kita mengajak orang tuanya, edukasi orang tuanya supaya bisa melakukan kewajiban. Siap, baik. Nah, untuk ini sendiri nih Pak Bambang, berapa kali nih terapi yang harus dilakukan ataupun syarat-syarat yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk bisa datang dan mendapatkan terapi di sini, Pak? Ya, kalau untuk mendapatkan terapi di sini kan ada beberapa cara sebenarnya. Mulai bisa dari dinas sosial rujukan, ataupun misalnya masyarakat juga datang ke sini, ke sini, atau yang ketiga itu kita yang turun respon kasus, gitu ya. Kalau yang kasus ini kan hasilnya dari respon kasus, gitu. Ini ada Pak Ikhwan, Peksosnya waktu itu merespon. Sebenarnya yang direspon itu adalah kakaknya waktu itu. Cuma ternyata kalau kita asesmen itu komprehensif. Asesmen itu melibatkan dengan keluarganya semuanya satu-satu kan. Nah, ternyata adiknya membutuhkan bantuan, artinya Pak Ikhwan merekomendasikan, Pak, boleh tidak ini dilakukan terapi? Ya, saya boleh, silahkan gitu kan. Dan kami juga punya Ibu Murni, fisioterapi kami. Jadi Bu Murni yang melakukan terapi. Ini jadwalnya setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis. Dan berapa kali ini kembali kepada hasil asesmen. Karena
teman-teman peksos dan teman-teman fisioterapis nanti yang punya targetnya. Jadi ada milestone-nya, perkembangannya udah sampai mana gitu kan. Tapi setidaknya targetnya itu adalah bisa ADL, aktivitas daily living-nya, activity daily living-nya itu yang kita targetkan sebenarnya. Jadi dia bisa mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Itu minimal. Minimal seperti itu ya, Bu. Baik, terima kasih Ibu. Mohon maaf diganggu ini. Pak, selain ada ruang terapi di sini, ini kan dulu untuk Balai Wirajayanya saja untuk adik-adik seperti ini ya, Pak. Nah, tapi setelah bergabung menjadi Sentral Wirajaya, nah ini yang kita mau lihat apa nih Pak nih yang baru di Balai Wirajaya ini sendiri. Sekarang setelah udah jadi Sentral Wirajaya, kita kemana lagi nih Pak? Kita jalan ke ruang vokasional boleh, nanti kita juga bisa jalan ke kafe. Nah kafe ini nanti yang lebih menariknya karena Siap. kita nggak lagi fokus hanya terapi, tapi juga pengembangan kewirausahaan. Itu yang paling penting sebenarnya. Saya ngikut Bapak kalau Siap, gitu. Oke, baik. kita jalan. Permisi Bu. Terus habis ini kita kemana nih Pak? Habis ini kita ke SKA, Sentra Kreasi Atensi. Kalau itu apa lagi tuh Pak? Nah, kalau ini tempat pengembangan usaha sebenarnya, pengembangan kewirausahaan dan juga tempat galeri sebenarnya hasil karya penerima manfaat gitu. Yang bedain sama yang di Salodong apa tuh Pak? Kan di sana juga ada kafe yang dibuat khusus untuk anak-anak yang sebelumnya punya masalah hukum ataupun juga perlu perlindungan. Nah, itu kan juga dibuatin yang seperti itu tuh Pak. Nah, bedanya apa nih Pak? Itu sama. Oh, Jadi okay. semua sentra itu milik Kementerian Sosial itu pasti punya SKA, Sentra Kreasi Atensi. Jadi layanan yang kita berikan tuh nggak hanya fokus ke terapi aja, gitu, nggak hanya fokus kepada pemenuhan kebutuhan hidup layaknya penerima manfaat, tapi kita juga fokus bagaimana menyiapkan anak kembali atau penerima manfaat kembali ke masyarakat. Jadi mereka mandiri dan sudah tidak memerlukan ceritanya ya, Pak ya. Jadi kita bukan ngasih ikan nih ceritanya kan, kita ngasih kailnya gitu. Jadi untuk kan bisa mancing. Bisa mancing kan gitu. Jadi bisa mereka berkembang, mereka bisa memenuhi kebutuhannya dan tidak tergantung oleh bantuan-bantuan. Jadi tujuan dari Kemensos ini sendiri untuk menyatukan antara Balai Anak Todopuli yang di Salodong dan yang juga Balai Wirajaya yang ada di Petara ini jadi Sentra Wirajaya ini apa Pak? Satu utamanya meningkatkan layanan. Kita punya 2 unit UPT tapi di satu kota kan gitu. Jadi kita berharapnya dengan penggabungan ini multi layanan multifungsi yang diharapkan oleh kementerian ini bisa dilaksanakan secara maksimal. Nah, kita ke SKA, Sentra Kreasi Atensi. Ini saya tadi ceritain. Nah, ini kan tempat pengembangan kewirausahaan. Tempat pelatihan juga sebenarnya buat ya kalau bisa di istilah singkatnya magang ya, buat magangnya para penerima manfaat. Jadi mereka magang dulu di sini sebelum mereka keluar. Tapi ini ada juga yang seperti ini apa? Ini salah satu pelatihan kewirausahanya, hidroponik tapi ini. Jadi bentuk-bentuknya macam-macam Pak? Macam-macam. Ada apa aja? Ada hidroponik, ada kafe, ada resto, ada toko kelontong, ada barbershop, ada... Bahkan sampai barbershopnya juga ada. Berarti ada pelatih khususnya juga ya Pak, pemberi pelatihnya? Ada sablon, ada podcast juga ada. Gitu kan, latihan. Nanti kita boleh ngobrol-ngobrol juga di podcastnya. Boleh. Ruang play terapi juga buat anak-anak. Ruang bermain sih sebenarnya. Ruang bermain, tapi jadi ruang terapi. Kalau ini untuk pajangan buatan mereka nih Pak? Buatan mereka. Ini buatannya yang Down syndrome. Oh, wow. Ya, atas ini buatan Down syndrome. Ada yang autis juga. Gitu. Nah, selanjutnya Pak, ini kita galeri. Ini tadi saya sampaikan galeri ya. Nah, ini pakaian-pakaian hasil jahitnya anak-anak. Jahitnya PM disabilitas ini. Luar biasa. Hasil karyanya. Wow, rapi-rapi ya Pak ya? Ya, terus ini ada juga pakaiannya, ada kipas, ada dompet, gitu. Ada sablon, ini baru nih latihan kemarin nih. Ini kemarin orang tua yang ini ecoprint. Pakai print ya? Kita bikin tas-tas goodie bag, gitu kan, tapi logonya gambarnya dengan ecoprint, gitu. Terus ini ada batik nih kemarin baru. Mereka latihan dulu ya Pak ya? Latihan, gitu. Jadi ini tempat galerinya, jadi tempat
penerima manfaat, Memajang karya-karyanya karya-karyanya memajang. mereka ya. Orang luar juga boleh, masyarakat umum juga boleh. Kalau misalnya mau nitip barangnya di sini juga boleh. Oh boleh, Kasih karya. oh boleh, oke. Nah selanjutnya ini Sablon sablon. percetakan ya. Wow. Nah, sablon ini contoh hasil karyanya. Sablon ini khusus gitu. Jadi Untuk apa? di sini langsung ada workshopnya gitu ya Workshopnya Pak ada ya? langsung di sini. Ya. Oke. Pak, haus nih Pak. Haus? Ayo. Praktek minum dulu. Soalnya panas di luar Pak, panas. Kita Oke. minum. Oke, sip. Nah, ini kita langsung Ini salah satu penerima manfaat kami yang mengelola kafe ini. Jadi kafe ini dikelola ini bukan oleh pegawai. Pegawai hanya bukan mendampingi. Bapak yang kelola ya? Bukan. Petugas-petugas kami hanya mendampingi. Tapi ini yang mengelola. Jadi yang melayani, yang membuatnya, ya, mereka bisa. mereka juga pakai bahasa isyarat ya, Ya. Pak ya? Wah, luar biasa. Wow, saya tertarik banget dengan bahasa isyarat yang digunakan di kafe ini. Bener-bener beda dari kafe-kafe yang lainnya. Oke. Baik, terima kasih. Oke Pak, kita pesenin dong Pak. Kita pesen dong. Oke. Langsung nodong ya Pak ya? Boleh. Mau pesan apa, Mbak? Nah, saya ada apa nih Pak nih? Ini menunya. Oh, oke. Ini juga low vision. Oh, low vision. Iya. Apa yang mau dipesan? Ada ini menunya mana? Menunya. Oke, sini. Oh, ada coklat malt. Ya, kayaknya tadi setelah Kayaknya yang dingin kayaknya. Iya, kayaknya setelah ini paketnya yang dingin nih Pak ya, berubah. Bisa pesan Mbak Ana, mana aja? Ada apa nih yang dingin-dingin nih, yang dari tradisional? Kalau minuman dingin ini semacam Milo. Oh, Milo. Cincau ada nggak? Cincau ada nggak? Cincau udah habis. Udah habis. Yang pokoknya yang ada yang dingin-dingin aja. Apa aja deh yang dingin-dingin. Es. Yang dingin-dingin. Yang dingin. Es. Kita mau cobain aja deh. Boleh. Yang dingin-dingin. Siap. Kita mau duduk sini atau di sebelah? Ada di mana nih Pak? Kita di luar aja mungkin? Boleh. Boleh. Oke, terima kasih. Oke, thank you. Terima Mbak. kasih. Ini buat kakaknya. Wah, es batunya banyak ini yang kita. Terima Thank you, kasih. Mbak, ya. Kalau ini Pak? Nah, ini namanya Akbar. Oke. Nah, Akbar ini dulunya di jalanan lah. Oke. Gitu ya. Jarang pulang ke rumah sebenarnya. Ada rumahnya, tapi jarang pulang. Oh, oke. Lebih banyak aktivitas di jalanan. Nah, itu dirujuk oleh dinas sosial. Oke. Nah, kami terima. Dulu ada teman-temannya, tapi yang bertahan tinggal Akbar. Gitu. Teman-temannya memilih untuk kembali bersama keluarganya. Tapi kalau Akbar, karena dia betah dengan kafe, suka dengan melayani dengan aktivitas begini, dia merasakan manfaatnya. Akhirnya dia minta izin kemarin, boleh nggak? Saya kan udah selesai nih Bu, gitu kan. Yeah. Boleh nggak saya masih tetap di sini? Maksudnya Tetap kerja di sini gitu. Oke. Ya, dia bilang ya silakan boleh gitu kan. Oh, jadi yang kerja di sini juga mereka yang dulunya magang terus kerja di sini Pak, akhirnya Ya. mereka dapat penghasilan dari sini. Iya. Wow. Dan kita itu kan nggak jadi hasil dari ini hasil kafe ini ataupun hasil dari tadi hidroponik, kompos dan sebagainya itu langsung ke anaknya, ke penerima manfaatnya. Jadi kita buatkan rekening. Jadi mereka yang mengelola, mereka yang menghasilkan uangnya buat mereka juga gitu. Luar biasa. Nah, kita hanya petugas itu, pegawai hanya mendampingi aja, mengawasi pengelolaan keuangannya gitu. Tapi itu transparan gitu. Nggak ada untuk masuk ke pegawai, nggak ada gitu kan. Paling kalau nanti itu tuh pembahasan terkait dengan pengelolaan uang itu nanti dipisahkan. Mana yang buat Pak ini harus bahannya habis ya, berarti harus dipisahkan. Mana yang keuntungannya buat untuk buat para pegawainya ya kembali. Tapi ini bisa nggak, seperti yang saya tanya tadi, ini bisa buat orang luar datang untuk berkunjung ke sini atau gimana nih Pak? Orang luar boleh. Boleh? Orang luar boleh datang ke sini, ini terbuka, ini pagar terbuka sampai jam 10 malam. Oke. Sampai jam 10 malam masih terbuka, habis jam 10 baru kita tutup ini. Oh, oke. Yang kemudian disebutkan tadi bahwa SDM-nya ada yang berubah, kemudian juga tupoksinya, tanggung jawabnya, semua berubah sejak menjadi Sentra Wirajaya ini, Pak. Lebih berat atau jadi lebih ringan? Lebih berat atau lebih ringan? Nah, itu pertanyaan yang sulit. Tapi yang jelas tantangan semakin banyak. Tapi insya Allah ya mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, kelancaran, kita bisa melaksanakan itu. Jadi apa yang berubah? Dulu jangkauan wilayah kita hanya
15 kabupaten kota, Sulawesi Selatan dan Papua. Sekarang jangkauan wilayah kita 30. 2 kali lipat. 2 kali lipatnya. Sinjai, Bulukumba, Parepare, Maros, Makassar, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur. Seluruh Sulawesi Selatan lah? Hanya Tidak? 10 kota. Oh, Untuk Sulawesi Selatan 10 kota. Sinjai, dari wilayah Tanah Toraja dan Toraja Utara. Oke. Untuk Papua juga nggak semuanya, hanya 20. Kota Jayapura, Merauke, Nabire, Supiori, Biak, Yapen. Oh, lebih banyak Papuanya Papua. daripada Sulawesinya ya Pak ya. Jadi Papua dan Sulawesi 30 kota, ini kemudian datang ke Makassar. Oke, dan kemudian dibagi, ada yang di Salodong, ada yang di sini. Iya. Salodong apa aja nih Pak yang ada? Sekarang pusat di Salodong buat apa aja nih Pak? Kalau dulu Salodong fokusnya kan di AMPK, anak memerlukan perlindungan khusus. Jadi 15 klaster anak, pokoknya anak di sana gitu. Nah, sekarang itu masih tetap kita pertahankan, cuma itu ditambah dengan untuk nafsa. Nafsa tapi tetap di bawah anak-anak. Nafsa, kemudian ada juga disabilitas tapi yang berkonflik dengan hukum. Gitu. Terus kemudian juga ada lansia, tapi lansianya lansia yang produktif lah, produktif. Dan apa yang berubah tadi yang saya sampaikan, berubah itu dulu kita hanya fokus untuk kalau di Salodong fokusnya anak memerlukan perlindungan khusus. Di sini hanya disabilitas fisik. Nah, sekarang kita melayani juga lansia, anak jelas, penyandang disabilitas fisik iya, korban dalam situasi kedaruratan dan kebencanaan, termasuk di dalamnya nafsa, HIV, iya. Terus ada bencana alam juga iya. Dan yang berubah juga, kalau dulu pendekatan kita kan selalu penanganannya di dalam balai residensial, di dalam institusi. Nah, pendekatan kita sekarang berubah. Jadi pendekatan yang paling diutamakan itu adalah pendekatan keluarga, komunitas, baru ini terakhir, residensial. Gitu. Jadi klien-klien kami ini, penerima manfaat kami ini nggak harus stay di sini? Nggak. Mereka bisa bolak-balik? Mereka boleh bolak-balik, boleh. Oke. Atau mereka misalnya begini, mereka tinggal di rumah keluarga mereka, tapi mereka itu membutuhkan layanan misalnya layanan psikologi klinis misalnya. Nah, itu nanti kita yang bayar layanan itunya gitu. Pak Bambang, ini Kemensos sekarang juga udah melek media sosial nggak sih Pak? Udah. Apa nih yang berubah dengan hadirnya media sosial untuk Kemensos sendiri, khususnya untuk Balai Sentra Wirajaya? Kalau yang berubah, kita sekarang lebih aktif mensosialisasikan apa yang kita lakukan kan. Tadi seperti banyak yang nggak tahu nih ada DFKP. Nah, sekarang nggak hanya kafe-kafe ini aja gitu kan. Jadi kita juga mempromosikan layanan-layanan apa saja yang kita berikan. Nah, dulu kalau kita layanan kan hanya pemenuhan kebutuhan dasar kan, makanan sehari-hari sambil mereka mengikuti kelas vokasional di sini gitu kan. Nah, sekarang kita lebih banyak lagi pilihannya. Ada layanan juga untuk keluarganya, dukungan keluarganya, perawatan sosialnya, terus kemudian bantuan sosial, dukungan aksesibilitas untuk keluarganya. Tadi yang kita lihat ya, ada misalnya yang disabilitas, sebenarnya yang kita respon itu, yang kita tangani sebenarnya kakaknya. Kakaknya usia sekolah tapi udah jualan kan gitu. Nah, itu kita tangani. Dan ternyata ketika kita melakukan asesmen komprehensif dengan keluarganya, ternyata orang tuanya juga butuh bantuan, butuh ditangani. Adiknya juga ternyata penyandang disabilitas tadi, cerebral palsy, butuh juga. Jadi kita, karena pendekatan kita nggak hanya lagi ke PM, tapi juga melibatkan keluarga juga kita tangani. Gitu. Nah, untuk itu sendiri tadi dikatakan, kita juga jemput bola ya Pak ya. Nah, sekarang nih banyak banget nih Pak yang menggunakan media sosial sebagai media untuk laporan. Gimana tuh Pak untuk ininya? Ya, itu kita juga memantau ya, yang di media-media sosial begitu, yang viral-viral, dan itu kita, metode kami juga kan penanganannya juga melibatkan dinas sosial, melibatkan mitra-mitra kita yang ada di lapangan. Gitu. Nah, kita bisa turun langsung gitu kan, merespon dengan berkoordinasi dengan dinas sosial, kita mau turun nih, kita mau turun ke lapangan, ini ada kasus gitu, dan kita bisa menginfokan, melibatkan juga pendamping-pendamping pekerja-pekerja sosial yang sudah ada di lapangan. Dan itu beberapa kita tangani memang tidak semuanya itu kita yang tangani. Dalam penanganan seperti itu biasanya kita melakukan pembahasan kasus dengan mitra-mitra kita. Ini ada kasus, ayo kita duduk bersama, kita bahas Sentra Wirajaya berperannya apa,
mitra kita yang lain di mitra perannya apa, kemudian dari komunitas perannya apa gitu. Jadi kerjanya sama dan kemudian kerja sama. Betul, betul. Jadi sama-sama. Ya. Oke. Kalau yang mendapatkan terapi seperti itu Pak, pokoknya dalam bentuk apapun terapinya, apakah mereka mengeluarkan biaya? Enggak. Kalau di layanan Sentra Wirajaya ini semua layanannya gratis, mulai dari kita asesmen, petugasnya datang nih, nggak usah bayar, petugasnya datang nggak usah, kita datang. Lakukan asesmen, kemudian lakukan pembahasan kasus, kemudian melakukan intervensi, terapi, ataupun misalnya bimbingan psikologis, ataupun misalnya layanan konseling dan sebagainya, pelatihan vokasional, semuanya gratis, nggak bayar. Kalau misalnya ada yang oh bayar itu, saya dimintain uang, Lapor. Lapor. Bisa lapor kemana Pak? Lapor ke sistem pengaduan kami. Jadi kita punya 2 sistem pengaduan. Tapi itu terlindungi kan Pak? Nggak ketahuan siapa yang lapor ya? Enggak. Itu langsung ke pimpinan. Ke pimpinan, ada tim khususnya memang. Dia nggak terkait dengan layanan dia. Dia memang khusus sistem pengaduan. Jadi dia akan merespon, menyampaikan informasi, dicatat bahwa ini ada aduan dan ini akan dilaporkan ke pimpinan, dan itu kemudian akan dilakukan evaluasi apakah memang betul terjadi seperti itu atau tidak, dan itu nanti lanjut lagi sampai sidang kode etik gitu kan. Jadi pegawai-pegawai kami, petugas-petugas kami ini juga ada panduannya, tidak hanya bekerja, ada kode etiknya, ada kode etik sebagai ASN, ada juga kode etik sebagai pegawai Kemensos, Kementerian Sosial, ada juga kode etik terkait dengan perlindungan keselamatan anak juga ada. Itu khusus lagi. Tapi kalau masih ada khawatir, aduh emang dananya Kemensos banyak nih untuk memberikan terapi yang kita tahu kalau misalnya dilakukan secara mandiri ini biayanya tidak sedikit Pak. Ya alhamdulillah. Karena ini kan ditanggung ini ya, karena ini kita kantor milik pemerintah, unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Sosial, dananya ada alhamdulillah. Kita punya target itu sekitar tahun ini 3.000 klien untuk 30 kabupaten kota gitu. Tapi ini nggak semuanya di plot kota ini 100 enggak gitu. Sistemnya subsidi silang. Subsidi silang gini. Ada misalnya ini kayak misalnya tadi anak cerebral palsy, dia hanya butuh layanan terapi. Nah, petugas kami yang melaksanakan itu, dan itu kan nggak perlu bayar. Jadi artinya nggak sama sekali nggak perlu biaya gitu kan. Paling yang kami cover itu kalau misalnya orang tuanya nggak punya uang untuk datang dari rumah ke sini, itu yang kita ganti uang transportnya. Sampai dibantu untuk transportasinya. Luar biasa. Gitu. Tapi nggak semua. Nggak semua. Terus jadi kayak gitu. Jadi modelnya subsidi silang itu seperti itu. Jadi ada alokasi memang anggaran buat setiap klien. Ketika itu tidak digunakan, ini akan digunakan oleh klien yang lainnya. Gitu. Baik. Jadi terakhir, selain dari Dinsos Pak, mungkin kalau Dinsos sendiri yang kemudian turun tangan, kemudian memberikan surat rekomendasi, tapi kalau misalnya mereka sendiri merasa bahwa saya belum tersentuh oleh Dinsos nih, saya mau langsung ke Kemensos seperti itu, bagaimana cara mereka untuk melaporkan diri? Apakah harus dapat surat rekomendasi dulu atau bisa langsung ke Sentra Wirajaya atau seperti apa Pak? Mereka bisa datang langsung kok. Mereka bisa datang langsung, melapor ke sini, meminta layanan bisa, dan kami nanti akan menginformasikan ke dinas sosial. Ini ada warganya yang datang gitu kan, meminta layanan gitu. Karena itu kan nanti kalau kita kan persyaratannya sederhana, cukup sebenarnya ada namanya administrasi KK aja sebenarnya. Ada KTP, ada kakaknya gitu kan. Nah, ketika warganya ini tidak memiliki KTP, nah ini kita perlu bantuan dari dinas untuk membantu kami. Baik, terima kasih banyak Pak Bambang sudah menerima kami semua di sini untuk bisa jalan-jalan. Bahkan kita tadi sempat lihat ada adik yang lagi di terapi, dan semoga pemirsa Buka Mata di Kopi Tumpah juga sudah bisa mendapatkan informasi yang kami sampaikan di sini, bagaimana kemudian pelayanan dan siapa saja yang bisa mendapatkan manfaat yang ada di Sentra Wirajaya, baik yang di Todopuli maupun Todopuli Salodong ataupun juga yang di Petarani, bisa langsung ke sini. Terima kasih sekali lagi Pak Bambang. Saya mau nikmatin dulu es coklat saya buatan dari teman-teman yang ada di Sentra Kreasi Wirajaya. Sampai jumpa lagi pemirsa Buka Mata di Kopi Tumpah. Sampai jumpa lagi, tumpahkan idemu, tumpahkan ceritamu.